besok kali acara 17-annya. Gak apa-apa kali Kak, semangatnya kalau dari sekarang boleh dong Kak, kan gak ada yang ngelarang. Iya. Boleh sih. Malah kita harus terus semangat ya Kak ya. Adik-adik apa kabar? Gimana? Masih semangat kayak Kak Riyama? Pasti masih semangat ya. Tapi mungkin ada yang baru bangun kali ya Kak ya. Iya kayaknya tuh. Padahal udah jam 9 nih. Ayo adik-adik, semangat bangun pagi karena sebentar lagi kita sudah mau mulai ibadahnya. Yang baru bangun jangan lupa cuci mukanya dulu. Kalau Terus enggak, sikat gigi biar nggak bau. biar makin semangat, gimana kalau kita nyanyi aja Kak? Boleh Kak, nyanyi apa ya Kak ya? Oh ini Kak, mari kita bersukaria yuk Kak. Iya, karena kita hari ini sama-sama bersuka cita, kita nyanyi juga harus penuh Sukaria. penuh dengan apa? Senyum. Iya, jangan lupa senyumnya ya adik-adik. Yuk Kak, kita nyanyi. Oh iya, hari ini kita diiringi musiknya ditemani oleh Kak Yohanes. Oh, wah seru tuh Kak pasti. Main Iya. gitar semangat pasti. Yuk Iya. kita nyanyi Kak, yuk. Ayo Kak Yohanes. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi yuk Kak. Iya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kak Cer, Ya. masih semangat nyanyi nggak? Masih dong. Karena kita tadi kan bersukaria. Iya, makanya kita tuh lagi semangat banget nih. Kebetulan kayaknya Kak Yo juga semangat nih Kak, main ngejrengnya gitu loh Kak. Gimana kalau kita nyanyi Happy Yaya yuk Kak? Kita bikin adik-adik Batita Balita itu juga seneng banget. Oh, boleh Kak. Ayo Kak. Ayo Kak Yohanes. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Seru ya adik-adik ya. Sekarang kita berarti harus berdoa dulu Kak. Kita sapa Tuhan dan memohon pertolongannya untuk menyertai kita dalam ibadah hari ini. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang sangat indah.
Terima kasih Engkau telah memberikan semangat kepada kami, Engkau telah memberikan sukacita kepada kami. Hari ini Tuhan kami mau beribadah, semoga Kak Riama, Kak Cherry, dan nantinya yang akan bercerita kali dia dapat memimpin ibadah ini dengan berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Adik-adik, minggu ini tema kita adalah Tuhan meneguhkanku. Meneguhkan itu apa sih Kak? Meneguhkan itu, ada yang tahu nggak adik-adik, terutama yang di kelas B dan DC. Nah, meneguhkan, kata dasarnya adalah teguh. Ayo adik-adik, pasti tahu maksud kata meneguhkan. Teguh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang punya nggak? Ada yang punya. Kak Ceri punya nggak? Punya. Bahasa punya Kak. Oh, bahasa punya ya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya erat kuat. Kuat berpegang pada suatu janji atau pendirian. Nah, meneguhkan itu berarti memperkuat, menguatkan pada janji atau pada suatu ikatan, Kak. Oh, gitu. Iya, makanya teguh. Teguh. Oh, ada kokoh. Teguh, kokoh. Berarti kalau Tuhan meneguhkanku, berarti bisa juga diartikan gini ya Kak. Tuhan menguatkan aku dengan janjiku pada Tuhan, gitu ya Kak ya? Bisa dibilang begitu sih, Kak. Wah, seru nih. Terus cerita Alkitabnya juga tentang Musa lagi Kak? Betul. Kan waktu di minggu pertama awal bulan Agustus kita sudah diinfokan, sudah disampaikan bahwa bulan Agustus ini kita akan mendengarkan kisah Musa dengan Tuhan. Oh iya. Berarti ada hubungannya antara Musa dengan Tuhan meneguhkan dia, gitu ya Kak ya? Betul, Kak. Oh, Penasaran nggak, Kak? Penasaran banget nih. Gimana ceritanya ya? Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Apalagi Kak ada? kita menyanyi dulu. Menyanyi dulu ya? Kakak akan mengajarkan satu lagu nih. Wah, ada lagu baru nih. tapi kayaknya bukan lagu baru juga sih. Adik-adik pasti ada yang tahu. Lagu apa nih yang akan diajarkan sama Kak Riama ya? Kakak ajarin dulu ya. Boleh. Nah, Kak Riama akan nyanyi terlebih dahulu, baru nanti nyanyi bersama-sama. Siap. Judulnya itu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Oh, oke. Kalau gitu diiringi sama Kak Yo kan? Pastinya. Ayo Kak Yo, kita mainkan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Gak susah kan Kak Cherry? Gak susah, adik-adik, gak susah tuh. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo. Ayo Yohanes, kita belajar bareng-bareng, kita nyanyi bareng-bareng Kak Yo. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus
Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Nah, Kak, masih penasaran nggak sama ceritanya? Masih banget, Kak. Tapi sekarang kita mau dengar cerita kan? Ya kan, ya kan, ya kan? Kak Cherry ini semangat sekali dengar cerita Alkitab. Sebelum dengar cerita Alkitab, ayo kita nyanyi dulu. Nyanyi apa, Kak? Nyanyi untuk pengantar Oh, pembacaan iya, Alkitab. Pembacaan Alkitab, bener. Kalau gitu, gimana kalau kita nyanyi membaca Alkitab, berdoa tiap hari? Itu yuk, Kak. Nyanyi itu yuk. Boleh? Yuk adik-adik, kita nyanyi yuk. Membaca Alkitab, berdoa tiap hari. Membaca Alkitab, berdoa tiap hari. Membaca Alkitab, berdoa tiap hari agar bertumbuh, agar bertumbuh, agar bertumbuh. Glory haleluya. Membaca Alkitab, berdoa tiap hari agar bertumbuh. Nah, adik-adik, saatnya kita akan membaca Alkitab. Kita ambil Alkitabnya terlebih dahulu, kita siapkan. Sudah siap adik-adik dengan Alkitabnya? Yuk adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca Alkitab Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu. Semoga Engkau selalu menerangi jalan kami dan menuntun kami sehingga kami dapat mengerti apa isi cerita nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari Kitab Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Sudah siap semuanya? Sudah ketemu? Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Kakak akan membacakan ayat yang ganjil. Adik-adik bersama Kak Cherry akan membacakan ayat yang genap. Kita mulai ya. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua.
Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya." Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Kak, jadi tadi siapa yang cerita, Kak? Aku udah gak sabar bener ini. Tadi kan Kak Cher udah bilang. Beneran Kak. kali dia? Betul Kak, tenang, gak sampai 1 menit lagi kali dia juga akan muncul. Bener. Habis dari tadi gak kelihatan kali dianya. Betul, sabar ya. Oke, Kita oke, belajar oke. sabar. Oke. Adik-adik, kita belajar sabar, kita duduk manis, kita dengarkan cerita dengan baik, ya. Kali dia, silakan. Terima kasih Kak Riyama, Kak Cherry. Halo adik-adik semua. Kali dia nih lagi mau coba, aduh jatuh. Kali dia mau coba masukin ini nih. Pengen masukin benang ke benangnya ke jarum nih. Bisa nggak ya? Aduh, nggak bisa-bisa nih. Kok nggak bisa ya? Aduh, susah banget sih. Gimana sih nih? Ih, nggak bisa-bisa. Udah ah, nyerah ah kali dia. Nggak bisa-bisa. Taruh aja di sini di kantong. Adik-adik, nggak bisa. Kali dia nyerah. Nah, ada loh cerita di Alkitab. Ada satu orang juga yang dia takut, ragu-ragu. Lalu dia milih untuk, udah deh aku nggak bisa nih Tuhan, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tadi udah dibacain tuh Alkitabnya sama Karyama sama Kak Cherry. Bapak Musa, dia juga menyerah, takut, nggak bisa. Sama tuh seperti tadi kali dia nyoba-nyoba nggak bisa-bisa. Bapak Musa juga seperti itu adik-adik. Dia nih disuruh sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Bapak Musa merasa, aduh Tuhan, gimana? Nanti orang-orang ini gak mau dengerin aku kan bisa apa sih? Aku gak punya kemampuan apa-apa. Bapak Musa bilang begitu sama Tuhan. Terus Tuhan udah bilang, tenang, aku akan menemani, aku akan mendampingi kamu. Tapi tetap aja adik-adik, Bapak Musanya gak percaya. Aduh, tapi wah banyak sekali alasannya. Aku juga nih gak bisa. Akhirnya Tuhan menunjukkan tanda kepada Bapak Musa. Baiklah, kalau kamu tidak percaya, coba sekarang tongkat yang ada di tangan kamu itu kamu lempar ke bawah. Bapak Musa taruh tongkatnya. Tiba-tiba adik-adik, tongkatnya berubah jadi ular.
Aduh, Bapak Musa takut sekali. Wah, terus Tuhan bilang, pegang ekornya. Bapak Musa takut adik-adik. Dia coba, dia ambil ekornya, dia pegang. Jadi tongkat lagi. Nah, tongkat itu berubah kembali menjadi tongkat. Kenapa? Tuhan mau menunjukkan bangsa Mesir itu kan bangsa yang suka main magic gitu loh, ilmu-ilmu kegelapan. Nah, Tuhan mau bilang sama Bapak Musa, nggak usah takut, semua ilmu kegelapan di Mesir itu bisa aku kalahkan. Wah, Bapak Musa mulai bilang, tapi aku kan tetap aja Bapak Musa masih ketakutan, masih nggak percaya kalau Tuhan itu akan menemani. Akhirnya Tuhan bilang lagi, taruh coba tangan kamu di dalam kantong. Bapak Musa masukin tangannya ke dalam kantong adik-adik. Keluarkan. Pas dikeluarkan, Bapak Musa ketakutan. Tangannya ada putih-putihnya. Dia kena kusta. Aduh, gimana ini? Bapak Musa udah panik, ketakutan. Tuhan bilang, masukkan lagi tangannya ke kantong. Bapak Musa taat tuh, masukin lagi tangannya ke kantong. Keluarkan, dikeluarkan. Wah, dia sudah tidak kena kusta lagi, dia sudah sembuh. Tuhan mau bilang, segala hal yang berkaitan dengan penyakit, ya, orang-orang Mesir itu percaya sama hal-hal yang, wah ini kutukan. Tuhan bilang itu nggak ada apa-apanya, karena aku akan menyertai kamu. Aku akan membuat kamu bisa didengar oleh orang-orang Israel. Kamu percaya aja, aku akan menemani. Nanti aku akan minta Harun, kakakmu juga, untuk menemani kamu. Akhirnya Bapak Musa adik-adik mulai berpikir, baiklah Tuhan, kalau begitu aku mau. Ya, aku akan mencoba belajar untuk percaya bahwa Tuhan pasti menyertai aku. Adik-adik, akhirnya Bapak Musa mendengar apa yang Tuhan minta untuk ia lakukan. Dia mulai merasa yakin, mulai percaya, lalu dia mulai mengajak bangsa Israel untuk, ayo kita mau keluar dari Mesir. Bapak Musa mengalahkan ketakutannya, dia tidak ragu-ragu lagi karena dia sudah melihat Tuhan menyertai dia melalui hal-hal yang Tuhan buat. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita ini seperti Bapak Musa ya, tidak percaya, ragu-ragu, takut, nggak percaya kalau Tuhan itu menyertai kita. Sama seperti tadi tuh Khalidia juga nggak percaya kalau Khalidia nanti malah bisa juga nih ya kalau terus belajar, terus berusaha untuk masukkan benangnya ke dalam jarum. Seringkali kita seperti itu. Nah adik-adik, untuk itu kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu meneguhkan kita, Tuhan itu selalu menguatkan kita, asalkan kita mau sungguh-sungguh, asalkan kita seperti Bapak Musa mau dengar apa yang Tuhan minta untuk dilakukan. Seperti sekarang nih, mau jadi apa nih cita-citanya adik-adik? Mau jadi apa? Programmer. Wah, sekarang kan gitu ya, programmer. Aduh, nggak bisa komputernya. Aduh, nggak bisa ini. Kita seringkali ngeluh, ya. Kita nggak mau berusaha dulu. Kita nggak percaya. Kita nggak mau melakukan dulu. Atau mau jadi apa sekarang? Mau jadi apa ya? Pemain musik misalnya. Tapi nyerah. Baru main sedikit, susah nih, nggak bisa gitu ya, nggak percaya diri, banyak sekali. Atau misalnya sekarang nih, mau disiplin, apalagi kan masa pandemi ini adik-adik sekolahnya online ya, mau jadi disiplin nih, atur jadwal, tapi tergoda, enakan main kayaknya, atau aduh enakan nanya teman aja deh kalau ulangan, nggak usah usaha sendiri. Kenapa? Nggak percaya kalau Tuhan itu pasti menuntun adik-adik bisa mengerjakan sendiri, tapi nggak yakin, nggak percaya diri, langsung chat sama temennya, nanya jawabannya seperti itu. Kenapa? Padahal adik-adik udah berdoa, sudah belajar. Nah itu godaan-godaan tuh, apalagi sekarang ya selama masa pandemi ini kan gurunya nggak lihat loh kalau adik-adik nanya sama teman. Itu juga salah satu hal yang membuat kita tidak yakin bahwa Tuhan itu ada loh, selalu mendampingi kita, meneguhkan kita dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar ya dari Bapak Musa yang akhirnya dia mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan meneguhkannya. Tuhan gak pernah meninggalkan dia sendiri untuk membawa bangsa Israel yang besar itu untuk keluar dari tanah Mesir. Nah,
Tuhan juga tidak pernah akan membiarkan kita melangkah sendiri adik-adik untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cita-citakan. Ya, untuk melakukan hal-hal yang kita mau coba. Asalkan kita percaya. Jadi jangan ragu-ragu lagi, jangan takut, percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Ya, dan sampai nanti nih, waktu kita sudah besar kita bisa melihat, oh ternyata ya penyertaan Tuhan. Mulai dari kita mencoba yang tadi nggak bisa, sampai akhirnya lama-lama bisa, itu karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Ya, oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami belajar dari Bapak Musa yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Kami mau membuang semua keraguan kami, ketidakyakinan kami bahwa kami mampu melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang menolong kami, dan kami boleh selalu percaya dan yakin Tuhan pasti akan menguatkan dan meneguhkan kami pada saat kami mau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal yang ingin kami lakukan dalam kehidupan kami, baik pada saat kami belajar di sekolah ataupun hal-hal lain yang kami sedang perjuangkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga hari ini berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan juga yang mau menyembuhkan, menguatkan sehingga mereka boleh kembali pulih dan sehat kembali bisa beraktivitas. Tuhan menjaga kami semua. Kami mohon Tuhan beri kesehatan kepada kami semua, kepada papa mama kami yang harus bekerja di kantor, kepada orang-orang yang harus berjuang di dalam kehidupannya. Tuhan menjaga mereka semua, beri kesehatan dan jauhkan dari sakit penyakit dan juga virus corona yang masih ada di sekitar kami. Tuhan yang menguatkan kami semua, ajar kami juga Tuhan untuk selalu menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami dengan baik. Pada saat kami belajar di rumah pun, biarlah kami juga boleh mendengar nasihat orang tua kami, untuk kami juga mau selalu menjaga kesehatan kami, sehingga kami tetap sehat dan tetap bersemangat walaupun kami hanya di rumah. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang besok akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Tuhan yang terus menjaga bangsa kami ini, bangsa yang besar. Tuhan menjaga para pemimpin bangsa kami, biarlah mereka tetap punya hati yang takut akan Tuhan. Tuhan yang menolong mereka untuk memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini tetap boleh menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, doa permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Gimana Pacer? Udah gak penasaran lagi kan? Udah enggak dong. Jadi gitu ya Kak ya, kalau kita mau maju jangan pernah takut gitu kan Kak. Jangan pernah bilang nggak bisa. Terus kita harus yakin ya Kak, kalau Tuhan itu selalu menyertai kita. Pasti Tuhan menguatkan kita. Dan ada satu lagi Kak, kalau misalnya nih kita tahu nih kita bener-bener aduh kayaknya nggak bisa banget, kita harus yakin ya Kak, kita pasti diteguhkan Tuhan dan kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Gitu kan ya Kak ya? Betul Kak Ceri. Jadi ingat ya adik-adik, Tuhan akan menyertai kita dan meneguhkan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Salah satunya untuk tetap terus melayani Tuhan dan sesama, baik di gereja maupun berbuat baik di lingkungan di mana kita berada. Oke. Tapi ada lagi yang terpenting Kak. Apalagi tuh Kak yang terpenting? Selain mau melakukan yang menjadi kewajiban kita, kita mau dipimpin oleh Tuhan. Itu kuncinya Kak. Iya, itu betul sekali, dipimpin oleh Tuhan ya Kak. Oke. Sip, kalau gitu. Oke adik-adik ya, ingat terus kalau Tuhan itu pasti menyertai kita. Kita harus mau dipimpin oleh Tuhan gitu kan ya Kak. Oke, sekarang kita mau baca ayat hafalan. Nah, ayat hafalan itu nanti bisa kita tempel ya Kak di scrapbooknya kita itu Ya, loh. betul. Ayat hafalannya kita ambil dari Yesaya
41 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Kita ulang dulu Kak, siapa tahu Iya, benar. adik-adiknya belum hafal kitab Yesaya ada di mana. Oh iya. Bukan Di mana ya Kak ya? Yesaya? Saya tuh belakang-belakang. Perjanjian baru apa perjanjian lama? Ayo, perjanjian apa Kak? Di belakang-belakang. Kalau di belakang-belakang tuh apa? Belakang ya? Oh, ini loh. Iya dong Kak. Kan depan-depan Keluaran, Kejadian, gitu-gitu bukan? Ya kan? Terus? Ya lanjut. Kejadian. Oh kakak nih, masa ngetes aku nih? Aduh. Tapi bisa juga aku juga salah ya Kak ya? Iya. Nah bener juga ya, bisa juga aku salah ya. Udah belum Jadi adik-adik? kitab Yesaya ada di perjanjian Perjanjian mana Kak? L atau B? Ayo. Perjanjian lama Kak? Iya betul Ya Kak kan? Ceri. Pasti adik-adik juga tahu ya. Hebat. Nah, Kan. Bener kan? Semangat 45 kita oh Kak. ya, semangat. Nah, Nah, jadi Kak, sekarang ayat buka. hafalannya jangan terlalu ya. Nah, udah ketemu. Oke. Yesaya 41 ayatnya tadi berapa Kak? ayat 10. Tapi kayaknya panjang ya Kak ya. Kita baca sama-sama ya Kak. Boleh Kak. Oke, kita baca sama-sama ya. Janganlah Takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wih, panjang. Tapi begitu, menyertai engkau, jangan bimbang jadinya, meneguhkan, menolong, memegang. Oh, akhirnya membawa kemenangan. Kemenangan. Oke Betul, Kak. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan memberikan persembahan. Panggil mama papa untuk membantu memberikan persembahan dengan QRIS yang ada di layar atau melalui transfer ke rekening gereja ya. Nah, sambil memberikan persembahan Kak, kita nyanyi membawa persembahan itu yuk Kak. Bawa persembahanmu. Ya, kita nyanyi itu ya Kak. Boleh Kak. Sip. Ayo Kak Kak, Jo. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami telah menaikkan puji-pujian ke hadapan-Mu, mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat ini kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, kiranya boleh dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Nah Kak, sekali lagi nih ya Kak, aku
aku mau mengingatkan sama adik-adik yang di rumah, buat aktivitasnya dong adik-adik. Kemarin kan udah ada minggu pertama, minggu kedua, sekarang kita buat yang minggu ketiga. Nah, kalau scrapbooknya sudah jadi, terus di posternya itu juga sudah jadi, kita kan jadi bisa tahu, oh cerita Alkitabnya tentang Musa tuh kayak apa sih gitu. Nah, terus udah gitu cerita tersebut itu tuh nanti kita bisa tahu, oh cerita Musa itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kayak apa sih? Seperti apa sih sebenarnya Tuhan meneguhkan Musa itu? Ketahuan kan nanti kalau kita baca-baca lagi. Termasuk tadi itu baca Alkitabnya, gitu ya adik-adik ya. Betul adik-adik. Dan sebentar lagi kita juga akan mau selesai, akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kita bernyanyi lagi yuk Kak. Boleh. Gimana? Lagunya apa nih? Ayo adik-adik, kita bernyanyi lagi. Lagunya Aku Diberkati karena Tuhan meneguhkanku. Jadi kita diberkati. Ingat gak Kak Ceri lagunya? Udah lama sih ya kita nggak nyanyiin lagu itu. Cuman aku sih ingat. Adik-adik ada yang belum ingat belum? Supaya adik-adiknya juga makin ingat, kita nyanyi 2 kali yuk Kak. Boleh. Kita nyanyi 2 kali ya adik-adik ya. Ayo Kak Yo, 2 kali kita nyanyinya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya Kak Ceri. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oke deh Kak, ibadah kita sudah selesai. Iya, ibadah kita udah selesai nih Kak. Gak terasa ya Kak ya? Iya. Wah, mari kita berdoa. Nanti setelah kita berdoa, kita lanjutkan dengan lagu Bapa Terima Kasih dan Sekolah Minggu telah usai. Kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, untuk hari ini kami sudah bersama-sama beribadah dalam ibadah anak online. Kami sungguh bersuka cita karena tangan penyertaan Tuhan yang selalu menemani kami hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kami boleh tetap terus melanjutkan kehidupan kami dan melanjutkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami ya Tuhan, kiranya kami boleh tetap selalu setia, taat hanya kepada Engkau, sebagaimana yang telah kami dengarkan dalam firman Tuhan pada hari ini. Engkau Tuhan meneguhkan kami dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap apapun yang akan kami lakukan untuk kemajuan kami, diri kami juga untuk sesama kami. Biarlah apa yang kami lakukan, kebaikan yang telah kami lakukan, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Minggu depan adik-adik. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.